Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dia punya latar belakang perusahaan manufaktur dan pengolahan makanan terbesar di Indonesia. Didirikan tahun 1990. Produk utama Indomie, Bogasari, Indomilk, Supermie, dan Popmie berperan penting dalam ketahanan pangan nasional. Hukum perlindungan konsumennya berandaskan UU Nomor 8 Tahun 1999, menjamin keamanan dan kualitas produk, informasi label dan tanggal kadaluarsa, hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan, meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual atau HKI, perlindungan terhadap merek dagang atau Indomie dan Bogasari, desain kemasan, rahasia dagang, mencegah pemalsuan dan menjaga daya saing. Selanjutnya adalah hukum investasi dan persaingan usaha. Tunduk pada UU Penanaman Modal, UU Nomor 5 Tahun 1999, yang wajib menjalankan persaingan usaha yang sehat, tidak melakukan praktik monopoli, diawasi oleh KPPU. Yang terakhir ada hukum kepailitan dan PKPU, diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, mengatur penyelesaian kewajiban utang, mekanisme PKPU, dan sebagai bentuk mitigasi risiko hukum perusahaan. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR dalam aspek hukum bisnis pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, CSR di Indonesia itu bukan hanya bersifat sukarela, tapi juga merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Persiaran Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal. Indofood juga menjalankan CSR itu melalui program Indofood Peduli, yang dimana itu tuh fokusnya pada pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan petani dan masyarakat sekitar. Lalu pelaksanaan CSR ini tujuannya itu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan bisnis. Nah, selanjutnya itu adalah sengketa dalam aspek hukum bisnis. Itu dapat timbul dari berbagai aktivitas operasional perusahaan. Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, potensi sengketa itu dapat berupa sengketa konsumen, sengketa kontrak dengan mitra usaha, maupun sengketa ketenagakerjaan. Nah, sengketa konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimana sedangkan sengketa ketenagakerjaan itu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, dalam industri makanan dan juga minuman, sengketa itu biasanya berkaitan dengan keamanan produk, hubungan dengan pemasok, serta kondisi kerja karyawan yang dapat berdampak pada kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Nah, dalam menghadapi sengketa bisnis, perusahaan itu dapat menempuh dua jalur. Ada litigasi dan non-litigasi. Nah, litigasi itu dapat dilakukan melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi itu meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Nah, di PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini, perusahaan itu cenderung mengutamakan penyelesaian sengketa secara non-litigasi, karena caranya itu lebih efisien dari segi waktu dan juga biaya, serta dapat menjaga hubungan bisnis. Dan pendekatan ini juga mencerminkan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaannya. PepsiCo itu merupakan perusahaan multinasional di bidang makanan dan juga minuman yang sudah berdiri sejak tahun 1898 di Amerika Serikat. Nah, perusahaan ini tuh berkembang menjadi salah satu perusahaan food and beverage terbesar di dunia dengan berbagai produk yang mungkin kita kenali dan mungkin kita konsumsi sehari-hari seperti Pepsi, Lay's, Doritos. Nah, saat ini PepsiCo itu beroperasi lebih dari 200 negara dan dikenal dengan inovasi produk serta komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Nah, dalam menjalankan usahanya di Indonesia, PepsiCo itu wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, undang-undang ini mengatur hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan juga informasi yang benar. Oleh karena itu, PepsiCo memastikan produknya memenuhi standar keamanan pangan, memiliki label yang jelas, juga memperoleh sertifikat dari BPOM. Nah, kepatuhan terhadap hukum
Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan meminimalkan risiko hukum bagi perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep hak kekayaan intelektual pada perusahaan PepsiCo. Hak kekayaan intelektual melindungi karya intelektual individu maupun perusahaan dari penyalahgunaan tanpa izin. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta ketentuan HKI lainnya. Meliputi hak cipta ini ada desain kemasan, musik iklan, konten kreatif, merek dagang seperti nama, logo, slogan, dan rahasia dagang atau formula dan proses produksi. Perlindungan dilakukan melalui pendaftaran, penegakan hukum, dan sanksi terhadap pelanggaran. Bagi PepsiCo, hak kekayaan intelektual ini melindungi merek seperti Pepsi, Doritos, Lay's, kampanye pemasaran, serta formula produk untuk menjaga keunggulan kompetitif. Hak kekayaan intelektual ini atau HK ini merupakan perlindungan hukum atas karya intelektual termasuk di industri, makanan, dan minuman. HKI mencakup hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Bagi PepsiCo ini, perlindungan HKI ini sangat penting ya, karena untuk menjaga merek-merek yang mereka punya dan tetap memiliki keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya yaitu ada hukum investasi dan persaingan usaha pada perusahaan PepsiCo. Ini mengatur penanaman modal dan persaingan usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang secara sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ini menyederhanakan aturan investasi, memberi kemudahan berusaha, serta perlindungan bagi investor domestik dan asing. Mendorong persaingan usaha yang adil, tanpa praktik curang seperti penetapan harga, pembagian wilayah, atau boikot. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang praktik monopoli, kartel, dan penyajian membatasi persaingan. KPPU berperan mengawasi penegakan hukum serta menjatuhkan sanksi atas pelanggaran persaingan usaha. Selanjutnya kita masuk ke hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Pada perusahaan PepsiCo ini, kepailitan kondisi debitur tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo. PKPU penundaan membayar utang sementara untuk restrukturisasi melalui negosiasi dengan kreditor. Resiko kepailitan meliputi pembekuan aset, pengangkatan kurator, likuidasi, dan sanksi pidana bagi direksi jika terbukti curang. Pencegahan dilakukan melalui manajemen resiko keuangan dan pengelolaan utang dan peningkatan arus kas bagi perusahaan F&B seperti PepsiCo ini. PKPU menjadi solusi hukum untuk restrukturisasi utang tanpa langsung bangkrut saat terjadi tekanan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke CSR atau Corporate Social Responsibility dalam aspek hukum bisnis. CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. CSR mewajibkan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. PepsiCo Positif atau P+ merupakan program CSR PepsiCo dengan fokus pada lingkungan, kesehatan, dan nutrisi, serta pemberdayaan petani dan pendidikan. Di Indonesia, CSR PepsiCo diterapkan melalui pengurangan sampah plastik dan rantai pelosok berkelanjutan. Dampak CSR mencakup peningkatan reputasi hubungan stakeholder dengan kuat serta dukungan terhadap SDGs sekaligus mengurangi resiko hukum dan sosial. Baik, sekarang kita masuk ke sengketa dalam hukum bisnis pada perusahaan PepsiCo. Sengketa bisnis dapat berupa perselisihan kontrak HKI atau antar perusahaan. Litigasi pada perusahaan PepsiCo ini, penyelesaian ini melalui pengadilan bersifat formal dan mengikat, tetapi memakan waktu dan biaya tinggi. Non-litigasi pada perusahaan PepsiCo ini meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang lebih cepat, fleksibel, dan rahasia. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan umum digunakan dalam bisnis internasional. Perusahaan sering mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak. PepsiCo menggunakan mediasi atau arbitrase untuk menjaga reputasi dan hubungan bisnis pada jangka panjang.
Baik, kita masuk ke konsep penyelesaian sengketa dalam aspek hukum bisnis pada perusahaan PepsiCo. PepsiCo menerapkan litigasi dan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa ini dalam bisnis globalnya. Nah, litigasi digunakan pada kasus tertentu seperti sengketa merek atau gugatan konsumen. Namun, beresiko biaya tinggi, waktu lama, dan reputasi perusahaan. Non-litigasi pada perusahaan PepsiCo ini yaitu ada negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Lebih diprioritaskan untuk menjaga kerahasiaan dan hubungan bisnis. Arbitrase mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan lembaga internasional seperti AAA atau AAA. PepsiCo bersikap proaktif melalui penyelesaian internal dan kerjasama dengan regulator untuk meminimalkan risiko pada hukum.